Kita berdoa. Benar Bapa di surga bahwa tatkala kami berada dalam lembah kekelaman, tatkala kami ditimpa oleh beban berat, tetapi tatkala kami juga datang kepada Yesus, disitulah letaknya kami mendapatkan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Bapa dalam surga, banyak hal yang membuat kami di dalam dunia ini, membuat kami kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Tetapi pada saat ini Bapa dalam surga, kami bersyukur Roh Kudus senantiasa memberikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami datang beribadah di depan Tuhan. Akhirnya kami mendapatkan kelegaan, damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kembali kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi baru. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang fana, berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan Tuhan. Roh Kudus memberikan pemahaman, sehingga hamba-Mu juga bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, jemaat Tuhan, bahkan seluruh pendengar yang ada di radio, bahkan lewat live streaming Facebook, boleh diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara, dari kitab Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan ayat 14 dan 15, Bapak Saudara ya. Saya akan membacakan ayat 14 dan 15, dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan membacakan nanti ayat yang ke-16. Di bawah perikop itu, Yesus sebagai imam besar. Saya akan memulai. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendengar apa dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita terhadap makhluknya. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, dalam kehidupan ini, bahkan waktu-waktu belakangan ini, Bapak Saudara, kita boleh melihat, ya, kita boleh menyaksikan setiap kejadian-kejadian, bahkan fenomena-fenomena yang terjadi, ya, baik itu bencana alam yang terjadi di mana-mana. Ya, baik itu pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam bangsa negara kita ini pun, kita boleh melihat di akhir zaman ini, di belakangan ini, bahwa banyak sekali hal-hal yang mungkin yang bisa jadi membuat iman kita goyah, yang mungkin bisa jadi membuat kerohanian kita kendor di hadapan Tuhan, yang bisa juga membuat kehidupan kita semakin jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi apa yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita sebagai umat percaya? Justru dengan kita melihat fenomena-fenomena itu, saudara, justru dengan kita memperhatikan setiap kejadian-kejadian yang terjadi, sebagai orang percaya, seharusnya lah semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Seharusnya itu membuat iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Semakin kita melihat bahwa di akhir zaman ini bahkan akan ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar daripada pikiran kita. Kita tidak tahu, Bapak Saudara, ke depan. Tetapi apa yang menjadi penghibur kita, Bapak Saudara? Penghibur kita apakah cukup dengan kepintaran kita?
ketika kita melihat fenomena itu? Apakah kita bisa mendapatkan penghiburan itu ketika kita memiliki materi atau kekayaan yang banyak? Tidak, Bapak Saudara. Karena semuanya itu akan lenyap. Nah, justru pada pagi hari ini, Bapak Saudara, kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu Allah penghiburku. Allah penghiburku. Berbicara Allah penghiburku, Bapak Saudara, mungkin kita bisa mengatakan Allah itu penghibur saya karena saya diberkati Tuhan. Bisa jadi Allah itu penghibur saya karena pergumulan saya dijawab Tuhan. Tetapi kita akan lebih lagi, Bapak Saudara, apa yang menjadi pusat atau sentralitas iman kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mampu berkata bahwa Allah itulah sumber penghiburanku atau Allah penghiburku. Dalam kitab Ibrani, Bapak Saudara, kita akan sedang melihat di sini lebih berbicara tentang, kalau kita Ibrani, Bapak Saudara, akan kita diperlihatkan tentang keutamaan Kristus. Ya. Kita akan belajar dalam kitab Ibrani. Di sini akan dipaparkan tentang secara garis besar itu keutamaan daripada Kristus sendiri. Karena Kristen itu berpusat kepada Kristus. Ya. Kalau iman kita tidak berpusat kepada Kristus, maka sia-sialah iman kita. Maka dalam kitab Ibrani, Bapak Saudara, sangat menarik sekali kalau saya baca, saya perhatikan. Di situ lebih membahas tentang keutamaan Kristus, ya. Keutamaan yang dimaksud di situ, Bapak Saudara, kita akan belajar nanti. Dan yang ditutup dengan nanti ada ketekunan daripada orang-orang percaya. Yang pertama apa? Yaitu Kristus lebih tinggi daripada nabi, ya. Dan Kristus adalah putra Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita perhatikan dalam pasal yang pertama, ayat 1-3, di situ jelaskan, Bapak Saudara. Penulis Ibrani mengawali dengan perbandingan antara nabi di dalam perjanjian lama, ya, dengan kehadiran Kristus di dalam dunia perjanjian baru. Dan saya teruskan, lebih tinggi daripada malaikat, bahkan dari Musa, bahkan dan Yosua. Bapak Saudara, penulis Ibrani bukan hanya sembarang saja menaruh nama-nama ini, tetapi ada satu perbandingan yang perlu kita perhatikan, Bapak Saudara, ya. Yaitu siapa itu nabi-nabi dalam perjanjian lama? Nabi dalam perjanjian lama adalah penyambung lidah Allah untuk menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel. Tetapi dalam perjanjian baru, ya, Yesus juga adalah nabi, tetapi dia juga adalah sang firman itu. Dan yang berikutnya, ya, lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat kita tahu, Bapak Saudara, merupakan makhluk yang supranatural, ya, yang memiliki kekuatan, kekuasaan. Tetapi Yesus dikatakan, digambarkan di sini secara keutamaan Kristus, bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Dan lebih tinggi daripada Musa. Musa kita tahu, Bapak Saudara, ya, sepanjang dia memimpin bangsa Israel, ya. Bahkan lebih tinggi daripada Yosua. Yosua juga merupakan seorang tokoh yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Saudara, selanjutnya apa? Keutamaan Kristus yang perlu kita lihat adalah bahwa Yesus adalah sebagai imam besar. Dan inilah yang akan kita renungkan nanti, Bapak Saudara. Poin ini, yaitu Yesus sebagai imam besar. Dan yang ketiga adalah ini berbicara tentang ketekunan orang-orang kudus, orang percaya, yaitu supaya berpegang teguh di dalam pengharapan. Jadi, Bapak Saudara, kitab Ibrani sangat luar biasa susunannya, bahwa didahului dengan keutamaan, kealahan, dan karya daripada Kristus Yesus sampai kepada penebusan di kayu salib. Habis itu dibaca, bahkan habis itu ditutup dengan bagaimana kita sebagai orang yang telah menerima penebusan itu harus memiliki namanya tanggung jawab atau ketekunan di dalam iman kita. Karena hanya sekedar percaya, Bapak Saudara, tidak, ya. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Saudara, supaya ini menjadi pemahaman kita, Bapak Saudara, supaya kita tidak cukup hanya percaya bahwa Yesus adalah juru selamat saya, tetapi lakukanlah ucapan syukur di hadapan Tuhan lewat tindakan kita yang mentaati setiap firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita akan masuk, apa yang menjadi pertanyaan pertama, Bapak Saudara, adalah mengapa disebut bahwa Allah di dalam Kristus Yesus itu adalah sebagai penghibur. Ini pertanyaan pertama yang kita renungkan.
Mengapa disebut bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sebagai penghibur? Seperti saya katakan tadi, apakah karena manusia melihat, ya, sekedar melihat alam semesta sehingga dia terhibur? Sehingga setiap manusia mungkin mengalami jalan keluar, memperoleh jalan keluar setiap pergumulan, sehingga dia mengatakan Allah penghibur. Tetapi yang paling dasarnya, Bapak Saudara, adalah yang pertama, karena dia adalah imam besar agung kita. Amin. Dia adalah imam besar agung kita. Dan ini yang akan kita bahas, Bapak Saudara. Imam besar agung merupakan penggenapan dalam PL, Bapak Ibu Saudara. Di mana imam besar masuk ke ruangan maha suci. Ya, sejenak kita akan melihat gambarnya, Bapak Saudara. Ya, berbicara tentang bait suci Allah itu terbagi 3 bagian, Bapak Saudara. Jadi kita akan melihat, akan mencoba mereview kembali tugas atau fungsi daripada imam di dalam perjanjian lama itu seperti apa. Dan ini mengerucut kepada nanti pribadi Yesus Kristus sendiri yang adalah imam. Ya, di situ ada ruang depan, itu biasanya disebut pelataran, Bapak Saudara, ya. Kalau kita melihat. Dan yang kedua itu ada yang namanya ruang suci. Dan yang ketiga itu disebut sebagai ruang maha suci. Bapak Saudara perlu ketahui bahwa setiap imam di dalam perjanjian lama itu tidak sama semua imamnya yang bisa masuk ke ruangan maha suci. Yang bisa masuk ke ruang maha suci adalah hanya yang mendapat status sebagai imam besar. Ya. Tetapi imam yang biasa itu bisa masuk hanya sebatas ruang suci. Kita tahu, Bapak Saudara, bahwa tugas atau pekerjaan daripada imam adalah sebagai pengantara antara umat Tuhan dengan Allah di dalam mempersembahkan korban-korban tertentu. Jadi Bapak-Bapak Saudara yang selama Tuhan Yesus di dalam ruang maha suci ini, disitulah tugas daripada yang namanya imam besar. Disitulah terdapat tabut perjanjian Tuhan. Tabut itu melambangkan, Bapak Saudara, itu kehadiran daripada Allah. Makanya itu tidak sembarangan orang masuk ke ruang maha suci. Ada tirai, ada batas yang dibuat sehingga orang tidak sembarangan untuk bertemu, untuk menghadap hadirat daripada Tuhan. Itulah sekilas, Bapak Saudara, pemahaman tentang pekerjaan atau tugas daripada imam di dalam perjanjian lama. Sekarang kita melihat, Bapak Saudara, imam di perjanjian lama tadi adalah mempersembahkan korban, ya. Tetapi kalau kita melihat dalam pribadi Kristus sendiri, dia bukan hanya sekedar mempersembahkan, tetapi ia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa kita. Dan ini sangat luar biasa sekali, Bapak Saudara, bahwa imam dalam PL hanya mengantar mempersembahkan korban bakaran, ya, korban pengampunan dosa. Tetapi ketika Yesus hadir sebagai imam besar, dia bukan hanya sekedar mempersembahkan, tetapi dia sendiri yang menjadi korban bagi kita, supaya kita yang percaya kepada Yesus menerima pendamaian, menerima pengudusan, dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Jadi kita didamaikan. Rasul Paulus kerap kali mengatakan dalam kitab bahwa kita inilah seteru-seteru Allah, ya. Tetapi tatkala Yesus mati bagi kita, kita bukan lagi menjadi musuh-musuh Allah, tetapi menjadi, dalam Yunani dikatakan agapetos, artinya menjadi sahabat-sahabat Allah. Sungguh luar biasa, Saudara, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Inilah dasar yang pertama, mengapa kita harus memiliki Allah sebagai penghibur kita. Yang pertama, karena dia adalah Allah yang turun sendiri menjadi korban bagi kita, ya, lewat kematiannya di kayu salib, ya. Dia sebagai imam, ya, tetapi dia juga sendiri menjadi korban persembahan tersebut supaya kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan yang kedua, Bapak Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa disebut bahwa Allah dalam Yesus Kristus, sebagai penghibur, ya. Yang kedua, karena dia adalah imam yang sama dengan kita di dalam menghadapi pencobaan dan penderitaan. Kalau kita memperhatikan, Bapak Saudara, dalam ayat yang ke-15, ya, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Sebaliknya sama dengan kita, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kita perlu bersyukur, Bapak Saudara. Allah yang maha tinggi, yang transenden, melampaui akal pikiran kita. Tetapi dia merendahkan dirinya. Di dalam Filipi pasal 2, ya, dia mengambil rupa seorang hamba. Bukan rupa seorang raja, Bapak Saudara. Tetapi rupa seorang hamba. Karena dia mengambil rupa itu sampai kepada dasar, dan yang paling dasar itu pribadi seorang hamba. Supaya sama dengan kita. Ya. Makanya dalam kemanusiaan Yesus, dia juga merasakan apa yang kita rasakan, Bapak Saudara. Yesus merasakan lapar, iya. Yesus merasakan haus, iya. Yesus merasakan panas, iya. Yesus merasakan kelelahan, iya. Dan Yesus merasakan penderitaan, pergumulan yang luar biasa, yang hebat. Sampai kepada pergumulan di Taman Getsemani. Ya. Ketika dia bergumul dengan Bapaknya, dengan Allah. Saya akan percaya, ya, dan bisa jadi kehidupan manusia, saudara, belum pernah mengalami pergumulan sehebat yang dialami oleh pergumulan Yesus. Saya bertanya, apakah di sini selama kita menjadi Kristen sudah pernah mencucurkan darah kita karena iman kita kepada Yesus? Ada? Belum. Ya. Masih tantangan-tantangan yang biasa, Bapak Saudara, kita lalui. Tetapi Yesus juga ikut merasakan itu, ya. Tetapi ada satu hal, Bapak Saudara, ada satu hal perbedaan, ya, dalam kesamaan kita. Yesus merasakan perasaan yang kita rasakan, ya. Yesus merasakan apa yang kita alami. Tetapi dalam perbedaan itu adalah dalam penderitaan yang kita alami, ini saya katakan tadi, bahwa dikatakan Yesus turut merasakan, tetapi hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan ayat 15 terakhir tadi, Bapak Saudara, saya bacakan dari ayat 15b. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Inilah yang menjadi perbandingan yang luar biasa antara kesamaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat relevan sekali dalam kehidupan kekristenan, Bapak Saudara. Ya, Yesus turut merasakan, iya. Sama dengan kita, iya. Tetapi ada satu hal yang membedakan, bahwa Yesus adalah Allah yang suci, ya. Bahwa Yesus adalah Allah yang tidak berdosa. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan kehidupan penderitaan-penderitaan, pengalaman-pengalaman, pergumulan-pergumulan yang kita alami, Bapak Saudara, ya. Orang Kristen kalau dicobai, ya, orang Kristen kalau memiliki pergumulan, ya, banyak hal yang terjadi. Satu, bisa emosi, ya. Satu, yang kedua, bisa menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, bisa mengakibatkan menimbulkan sikap-sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Itu contoh praktis, Bapak Saudara, kalau kita memahami, karena perbedaan antara kita dengan Tuhan dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi pergumulan. Ya. Dalam menghadapi pergumulan, memang kita sama, tapi ada satu prinsip, bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Supaya lebih jelas, saya tertarik, Bapak Saudara, dengan perkataan seorang anak Tuhan, orang teolog yang dipakai Tuhan luar biasa, tokoh reformasi juga, John Calvin, berkata seperti ini. Kita harus mengerti, Bapak Saudara, kita harus mengerti perbedaan ini yang saya katakan tadi, ya, antara perasaan Kristus dengan perasaan kita. Karena kenapa? Karena perasaan Kristus itu adalah diatur sesuai dengan peraturan keadilan yang ketat. Itulah yang dimaksud dengan kesucian daripada Kristus sendiri. Tetapi sedangkan perasaan kita, saudara, adalah perasaan yang mengalir dari air mancur yang keruh. Karena kita telah manusia yang terkontaminasi dengan dosa. Sehingga kerap kali manusia ketika dihadapkan dengan pergumulan, penderitaan, seringkali manusia berbuat dosa. Dalam pengertian menjauh daripada Tuhan, menyalahkan Tuhan, menjauhkan diri dari persekutuan, bahkan banyak hal-hal lainnya. Tetapi Yesus, Bapak Saudara, dia tidak berbuat dosa. Contoh dalam Alkitab banyak, Bapak Saudara. Salah satu yang paling sering mungkin kita dengar, ketika Yesus dalam memulai pelayanannya, ya, dia dicobai oleh iblis.
Dia dicoba iblis. Iblis tahu Yesus sedang puasa, lapar. Dan iblis juga tahu Yesus itu maha kuasa yang bisa mengubah roti itu batu menjadi roti. Tetapi Yesus dengan dalam kesuciannya berkata, seperti ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari hanya roti saja. Bapak saudara, contohnya kalau kita sedang lapar, sedang puasa, Bapak saudara, ada teman kita menyodorkan makanan, ya. Contohnya mungkin ya Pak Miming dan Pak Bebeng mungkin. Nah, ini contoh ya, Bapak. Ya. Contohnya Pak Bebeng lagi puasa, sedangkan Pak Miming menawarkan makanan, ya. Makanlah ini. Ya. Bisa jadi ya, mungkin contohnya misal ya, karena Pak Bebeng orang Batak, kau ini kutunjang nanti kau. Bisa jadi seperti itu kan? Artinya ada prinsip-prinsip yang kita ke emosi, ya. Ada yang membuat hal-hal yang menjadi kita berbuat dosa, ya. Tetapi contohnya kalau Pak Bebeng berkata, bro, manusia hidup bukan dari hanya roti saja. Wih, mantap seperti itu. Bapak saudara bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak saudara. Kalau ada pergumulan, tantangan dalam hidup kita, jawablah seperti ada tertulis, ya. Contohnya ada saudara kita, teman-teman kita mengajak, gak usah beribadahlah. Untuk apa beribadah? Jawab seperti ada tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kan mantap seperti itu. Oke, jadi Bapak saudara, inilah yang harus kita mengerti. Tetapi kita sadar kita adalah manusia berdosa. Tetapi ada proses yang harus kita lalui. Proses itu Tuhan izinkan, itulah yang menjadi alat, sarana yang Tuhan berikan untuk memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Supaya pandangan kita terhadap penderitaan tidak salah. Penderitaan itu adalah sarana yang Tuhan izinkan supaya iman kita dimurnikan, supaya kita semakin tahu, oh ternyata saya ini manusia yang lemah. Oh ternyata saya ini manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa. Saya hanya mau bersandar kepada kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itulah Bapak saudara kasih selamat Tuhan Yesus. Jadi kita mengerti sampai saat ini bahwa Yesus ketika dia menghadapi penderitaan, Yesus ketika menghadapi pencobaan, dia tidak berbuat dosa. Tetapi karena kita manusia yang penuh dengan dosa, yang telah berdosa, semua tidak terkecuali dalam Roma 3:23. Tetapi ada dikatakan kalimat selanjutnya, tetapi kasih karunia Allah. Ya. Tetapi ada kasih karunia Allah, saudara. Kasih karunia Allah itu apa? Itulah lewat dia sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi banyak orang. Dan termasuk kita di tempat ini, kita adalah pribadi yang telah menerima pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita yang telah menerima pengampunan dosa lewat karya Tuhan di kayu salib. Bapak saudara, inilah yang menjadi alasan. Sudah sepantasnya kita merasa terhibur, ya. Sudah sepantasnya kita merasa bahagia untuk pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak saudara, nggak apa-apa sekali-sekali kita merenungkan perbandingan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus. Ya. Dia taat sama Tuhan, sama Bapa. Bagaimana ketaatan kita dengan Yesus? Saya juga secara pribadi mungkin masih jauh dalam level hal itu. Tetapi yakin dan percaya, saudara, kalau kita menanamkan ini dalam diri kita, prinsip iman kita adalah kematian Yesus, kasih karunia Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang merasa tetap bersyukur, merasa terhibur. Sekalipun dunia ini berlalu, ya, sekalipun dunia ini semua akan lenyap, tetapi tak kala nanti Tuhan telah menyediakan bagi kita tempat yang tidak akan pernah lenyap, tapi tempat kekekalan di mana kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Inilah yang menjadi penghiburan kita, saudara, ya. Inilah yang menjadi penghiburan kita. Terus pertanyaan kedua adalah, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Perlu dong. Jangan kita hanya memahami Allah itulah berkorban bagi saya. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Apakah cukup hanya datang beribadah? Apakah cukup menyandang status sebagai Kristen? Dalam 14C dikatakan seperti ini, saudara. Ayat 14C. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Berpegang teguh pada pengakuan bahwa iman adalah dasar kita
untuk melakukan tindakan ketaatan sampai kita menghasilkan buah, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau kita tadi memahami tentang pengorbanan itu, makanya tanggung jawab kita adalah berpegang teguh ya pada pengakuan iman itu. Dalam kitab Filipi pasal 2 mulai dari, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, terus apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi respon kita sebagai orang yang telah menerima keselamatan, yaitu berpegang teguh pada pengakuan iman. Dikatakan oleh penulis Ibrani supaya kita berpegang teguh kepada iman atau pengakuan iman kita tadi. Iman kepada siapa? Yaitu kepada Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit. Karena kenapa? Yang kedua, karena iman itu selalu diperhadapkan dengan tantangan, Bapak Saudara, ya, pencobaan dan penganiayaan. Level kekristenan kita mungkin belum mencapai level penganiayaan, Bapak Saudara, ya. Tetapi bagaimana kalau kita melihat saudara-saudara kita di luar sana? Pasti mereka banyak yang mengalami penganiayaan. Harus meregang nyawa untuk mempertahankan iman kepada Yesus. Kita bersyukur di Linggau ini kita masih bebas beribadah kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur, Bapak Saudara. Ya. Tetapi jangan salah, justru dalam kenyamanan itulah potensi kita jatuh sangat besar dibandingkan kalau dalam keadaan susah. Karena orang berkata, kita nyaman aja kok beribadah, santai aja lah, nggak ada yang dikejar. Santai aja lah, santai baik, karena bahasa Inggrisnya kan santai baik. Jadi artinya tidak ada sesuatu hal yang membuat kita semakin rindu akan hadirat Tuhan itu. Oleh karena itu, Bapak Saudara, bersiaplah kita menghadapi pencobaan dan penganiayaan yang akan datang, penderitaan. Karena kita tidak tahu Linggau ini seperti apa beberapa tahun ke depan. Linggau ini kita tidak tahu beberapa waktu ke depan. Tetapi hanya satu hal. Firman Tuhan berkata, berpegang teguhlah pada pengakuan iman kita. Karena kita memiliki Allah yang menghibur kita sebagai imam besar. Dan yang kedua adalah tanggung jawab kita, mari menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Dalam ayat 16a, Saudara, dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bapak Saudara, kalau kita melihat tadi, saya ulang kembali, Bapak Saudara, menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Ini menyangkut dengan masalah tentang tugas atau ya tugas daripada imam besar tadi yang masuk ke ruang maha suci. Makanya kalau kita baca dalam kitab suci, ketika Yesus mati di kayu salib, maka tirai bait suci Allah itu terbelah dua. Itu melambangkan apa? Bahwa kita tidak ada lagi pemisah dengan Allah. Ya. Karena kenapa? Karena imam besar agung itu sendiri telah menjadi korban bagi kita, sehingga kita terbelahnya bait suci itu menjadi dua. Ya. Kita menjadi boleh datang bebas untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Bapak Saudara bisa bayangkan kalau Yesus tidak turun, maka korban-korban itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau kita berdosa, seperti dalam perjanjian lama, kita akan membawa hewan, ya, binatang-binatang, baik itu seperti kambing domba atau burung merpati. Ya. Kalau itu berlaku sampai saat ini, bisa nggak kita bayangkan, Bapak Saudara, ya? Mungkin babi pun tidak ada lagi kayaknya, udah habis. Mungkin apapun binatang kayaknya udah habis. Karena kenapa? Coba kita merenung, dalam sehari itu kita berbuat dosa sebanyak berapa? Dihitung 1 minggu, dihitung 1 bulan, dihitung 1 tahun. Tetapi itulah yang ditanggung Yesus dalam hidup kita. Makanya tanggung jawab kita apa? Mari penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Makanya dengan bebas kita datang di depan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena tidak ada lagi pembatas kita antara manusia dengan Allah. Karena itu telah diselesaikan lewat kematian Yesus di kayu salib. Dampaknya, Bapak Saudara, sehingga kita menemukan kasih karunia dan rahmat untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ayat 16 terakhir dikatakan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pada waktunya, Saudara. Ini perhatikan. Menerima dan menemukan kasih karunia, bahkan rahmat untuk mendapatkan pertolongan kita. Ya, itu dan pada waktunya.
Bapak Saudara, dalam kehidupan kita menghadapi pergumulan, kita hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan yang memampukan saya melewati setiap penderitaan pergumulan ini. Jadi kesimpulannya apa Saudara ya? Kesimpulannya di sini ya, karena bahwa Allah di dalam Kristus Yesus adalah penghibur kita. Oke, benar ya? Senantiasa kita pahami dengan iman yang berpusat kepada Kristus. Di dalam karya keimamannya yang menjadi korban penebusan dosa. Ya saudara, kita senantiasa memahami bahwa Yesus adalah penghibur kita yang sejati, yang senantiasa akan kita pahami selalu. Ya. Dan pemahaman itu senantiasa berpusat kepada Kristus yang di dalam karya keimamannya. Dan yang kedua adalah, mari kita menyatakan ucapan syukur Bapak Saudara. Kita tahu Allah itu penghibur ya. Kita tahu Allah itu imam besar agung kita. Terus tindakan kita apa? Mari kita mengucap syukur Bapak Saudara. Syukurilah pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Karena hidup kita di dunia ini tidak ada yang tahu. Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan. Terus apa yang kita terima? Ya. Tetapi satu hal kebanggaan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, maka kita senantiasa disadarkan betapa pentingnya kita mengucap syukur untuk karya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita nyatakan itu lewat tindakan penyembahan, ya, saudara, bahkan ketaatan kita dalam melakukan kehendaknya. Bapak Saudara, sebelum saya menutup firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian. Kita senantiasa mengagungkan, ya, Yesus sebagai imam besar agung kita. Ya. Mari kita senantiasa datang bersyukur di hadapan Tuhan lewat pujian ini. Kiranya kita semakin dikuatkan ya. Kiranya lewat pujian ini kita semakin mampu untuk senantiasa bersyukur atas karya